Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembah? Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat pada kita, Ruas HKBP Sukarami, dan akan mendengarkan doa-doa kita supaya semua penyakit corona akan cepat habis berlalu. Sebelum ibadah kita dimulai, marilah kita melakukan saat-saat teduh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 6. Siapakah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka jiwamu kucari. Ya Tuhan, jagalah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1. Janji Allah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami.
Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah, penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman kepercayaan kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kiranya segera berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab Engkau Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jauh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau hendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baruhilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkau sumber dari segala karunia yang melimpah. Berikanlah karunia kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan yang lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami pada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hati Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami.
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bila dengan doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Pembacaan epistel kita pada hari ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini. Tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerangku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya
akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta HKBP Sukarami Minggu 24 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita saat ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah. Tuhan, seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7, dan topik minggu ini doa ucapan syukur. 2. Ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 18 Mei, 24 Mei 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat.
engkau dan seisi rumahmu. Haporseai ma Tuhan Yesus, asa maluaho dohot isi ni bagasmi. Poin yang ketiga, wabah COVID-19. Untuk mendukung pencegahan penularan virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia, maka ibadah minggu dan persekutuan di dalam gereja dipindahkan ke ibadah minggu persekutuan di rumah masing-masing. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WA masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing. B. Sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GMS untuk dapat mengikuti kegiatan ini. C. Rapat Dewan Diakonia akan diadakan pada hari Jumat 29 Mei 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada majelis dan anggota Dewan Diakonia dan seksi-seksi dan utusan Diakonia untuk dapat mengikuti rapat ini. Atas perhatiannya, majelis jemaat menyampaikan terima kasih. D. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu 30 Mei 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita akan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, majelis jemaat menyampaikan terima kasih. E. Pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta 1 Minggu 31 Mei 2020 HKBP Sukarami mengadakan live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Ibadah umum berbahasa Batak masuk pukul 9 WIB. F. Pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua Senin tanggal 1 Juni 2020 HKBP Sukarami mengadakan ibadah umum live streaming berbahasa Indonesia masuk pukul 9 WIB. Majelis jemaat menghimbau kepada semua anggota jemaat HKBP Sukarami melaksanakan ibadah tersebut
dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat AKBP Sukarami. Majelis menghimbau semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain disampaikan ke gereja melalui persembahan amplop atau seperti biasa di acara Natal keluarga dan ibadah pergantian tahun, atau dapat dikirim kepada Sintua Week masing-masing melalui WA atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. 4. Bantuan Diakonia HKBP. Untuk mendukung rencana pemberian bantuan kepada jemaat dan warga sekitar gereja yang berdampak wabah COVID-19 tahap ketiga. Kepada setiap anggota jemaat yang berkenan membantu, gereja kita membuka kantong donasi COVID-19 bagi jemaat yang bersedia berbagi berkat dapat mendominasikan melalui Diakonia Huria. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 5. Kunjungan gereja. Untuk mendukung pencegahan penularan virus yang sedang mewabah, dengan ini mohon maaf karena gereja tidak dapat melakukan kunjungan kepada keluarga yang sakit atau berduka. Dimohon kepada jemaat agar memberitahukan melalui majelis week masing-masing keadaan yang membutuhkan dukungan doa. 6. Himbauan. Dimohon kepada semua anggota jemaat untuk dapat mematuhi himbauan pemerintah untuk A. Tetap tinggal di rumah atau di rumah aja. B. Jika hendak keluar dari rumah selalu memakai masker. C. Physical distancing, social distancing, menghindari keramaian, menjaga jarak dengan orang lain. D. Rajin cuci tangan, bagi yang melanggar akan diberi tindakan oleh petugas. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 7. Laporan keuangan. Hingga saat ini belum dapat kita laporkan sebagaimana semestinya, menunggu situasi aman dari COVID-19. Setelah selesai ibadah ini, kami hanya dapat menampilkan nama-nama keluarga yang telah menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, dan pembangunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita di pagi hari ini di Minggu Eksaudi diambil dari kitab Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Beginilah firman-Nya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mungkin mengingatkan kita ketika kita masih menjadi anak sekolah minggu. Saya masih ingat ada lagu tentang ini. Ada orang buta duduk minta-minta, ya. Mungkin kita masih mengingat lagu tersebut yang menceritakan bagaimana orang buta yang meminta sesuatu yang luar biasa dari Tuhan untuk kehidupan mereka berdua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, mungkin juga kita mengingat di Minggu 1 Maret 2020, di mana firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 juga bercerita tentang orang buta, 2 orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada kesamaan di dalam firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Tetapi di minggu kita, Minggu Eksaudi ini, sebagaimana yang dikatakan di dalam tema minggu kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kalau Bapak dan Ibu, saya katakan di sini, coba kita pejamkan dulu mata kita. Setelah kita pejamkan mata kita, cobalah kita pergi ke dapur. Kalau ibu-ibu yang mau memasak, silakan coba dengan mata tertutup Anda pergi ke tempat yang biasa Anda lakukan. Begitu juga dengan amat atau bapak, coba Anda pergi saat ini juga menuju tempat di mana Anda bekerja.
Lalu coba kita utarakan, ungkapkan bagaimana perasaan kita ketika mata kita tidak bisa melihat. Yang pasti terjadi sesuatu yang membuat kita mengalami kesukaran, menjadikan kita terbatas di tengah-tengah aktivitas yang mau kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang di dalam dunia ini yang mata jasmaninya tidak buta, tetapi mata rohaninya, mata hatinya buta. Itu sebabnya seringkali kalau orang salah jalan, misalnya kesandung, selalu dikatakan, di mana matamu, katakan, kan begitu. Iya. Apalagi kalau lagi cekcok suami dan istri, kalau selama ini dia mesra, tapi ketika lagi cekcok, kalau dia jatuh misalnya, udah di mana rupanya matamu, katanya begitu. Padahal mata jasmaninya ada. Kadang-kala itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya banyak orang ketika dia melihat di sekelilingnya menghadapi masalah, ketika di sekelilingnya dia melihat saudara-saudarinya menderita, dia cuek, bahkan tidak peduli. Itulah sebabnya dikatakan mata jasmaninya tidak buta, tapi mata hatinya buta. Sekarang ini di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang menghadapi COVID-19, banyak orang-orang menjadi buta walaupun dia tidak buta. Banyak orang-orang yang sakit menjadi sakit karena sebenarnya dia tidak sakit. Ada orang yang pendengarannya bagus, sudah diperdengarkan, disuarakan imbauan, dilarang untuk berkumpul, tetapi dia tidak pernah mau mendengar, sehingga seringkali dikatakan menjadi penyakit. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dikatakan mata jasmaninya sehat, bisa melihat, tetapi mata rohaninya menjadi buta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di mana kesalahannya? Coba kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, anak dan inang. Ketika situasi kita normal, kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen, banyak sekali jemaat kita yang buta mata rohaninya, sehingga dia tidak mengenal Tuhan. Kalau mata rohaninya tidak buta, dia tidak akan pernah melakukan kejahatan, karena dia tahu, matanya juga tahu itu dilarang oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak sudah mendengar, sudah dikatakan, sudah melihat apa yang disampaikan oleh orang tua, tetapi kalau anak-anak tidak mendengar, berarti Anda juga buta. Tetapi lihatlah orang buta yang berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka kenal betul, mereka tahu betul, walaupun mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya mengenal siapa Yesus. Kita tidak seperti itu. Walaupun setiap minggu kita mengikrarkan, kita mengungkapkan pengakuan iman kita, tapi mata hati kita, mata rohani kita tidak mengenal dan tidak bisa melihat Dia.
sebagai juru selamat dunia satu-satunya. Itu yang mau dikatakan yang pertama di dalam firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana dengan Anda? Anda bisa melihat secara kasat mata, tetapi Anda tidak bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Di situ berarti Anda tidak bisa melihat, Anda sudah menjadi buta. Walaupun Anda bisa melakukan kegiatan kemana saja, walaupun Anda berbuat segala sesuatu dalam hidupmu dengan matamu sendiri, tetapi kehendak Tuhan dalam hidupmu tidak pernah Anda lakukan di tengah-tengah kehidupanmu. Jadi kalau ada orang yang menegur kita karena kesilapan, karena kesalahan kita, kalau dikatakan di mana matamu, jangan sakit hati, jangan marah. Kalau tidak mau marah, benar-benar sejalan mata penglihatan kita ini dengan mata hati kita, mata rohani kita, terutama di dalam mengenal siapa Yesus dalam kehidupan yang kita jalani. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, kita harus mengenal siapa yang akan menyelamatkan kita, siapa yang akan menolong kita. Tetapi jangan katakan dalam hidupmu, di dalam doa, bahwa Tuhan akan melewatkan ini semua. Tapi mintalah, kenalilah Dia di dalam hidupmu. Mohon penguatan daripada Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan di dalam kehidupan kita, Amang dan Ina, seringkali ketika kalau dikatakan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta ini, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Kalau Tuhan katakan apa yang mau ku lakukan kepadamu, Amang dan Ina, memang ada penawaran yang dikatakan Yesus. Tetapi hati-hati kita di dalam ungkapan Tuhan Yesus, apa yang mau ku perbuat dalam hidupmu. Di sini seringkali kita terperangkap, terjerumus. Kenapa? Kadang-kala ketika Yesus katakan ini, kita bukan meminta sesuatu yang kita butuhkan, tetapi yang kita minta adalah keinginan kita. Itu sebabnya seringkali orang kalau berdoa, keinginannya bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya, dia tidak akan pernah salah di dalam menyampaikan kebutuhan dalam hidupnya. Karena itu kalau seandainya selama ini Anda sudah berdoa mulai masalah COVID-19 hingga saat ini, seakan-akan Tuhan tidak mau mengakhiri ini. Kenapa? Jangan-jangan keinginanmu kalau ini berakhir, kau mau melakukan segala sesuatu keinginanmu. Entah kau mau jalan-jalan ke sana, mana tahu kau mau ingin berwisata, tidak lagi kau pakai hari Minggu untuk beribadah, kau pakai itu dengan keluargamu. Atau mungkin kau melakukan pekerjaanmu di hari Minggu juga. Karena selama ini seringkali kita seperti itu. Kita tahu, ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan Tuhan, tapi kita tidak pernah. Atau seperti itukah doa-doa kita, permohonan kita, ketika Tuhan katakan pada saat ini, apa yang dapat aku perbuat kepadamu? Jangan-jangan keinginanmu kau katakan kepada Tuhan, bukan kebutuhan dalam hidup kita. Ini yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Yesus katakan itu kepada orang buta ini, lalu dijawab mereka, kami ingin melihat kebutuhan mereka, kerinduan mereka, dan Tuhan melakukan sebagaimana yang mereka kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih
kadangkala banyak orang, banyak jemaat, tetapi seringkali kita ini turut ambil bahagian mengamati perkembangan pelayanan Tuhan. Itu yang kelihatan di dalam firman Tuhan. Ketika orang buta ini berseru memohon kepada Tuhan, orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus mengalami keinginan mereka, mengalami kerinduan mereka. Jangan-jangan hidupmu juga, hidup kita juga abang inan seperti orang banyak itu, menghambati saudara-saudari kita, menghambati kerinduan anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Coba kita renungkan kembali sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Orang-orang yang kelihatannya ikut Yesus itu ternyata sering mengalami orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Jangan-jangan kita juga seperti itu di rumah. Sengaja orang lagi mau berdoa, kita ribut, kita pasang TV besar-besar, kita pasang radio. Kan kadang-kala begitu kalau kita lagi cekcok dengan tetangga. Kadang-kala juga kalau kita enggak berteman dengan baik di satu kumpulan, kalau pas di rumahnya kita tidak mau datang. Padahal kita adalah orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Padahal kita adalah anggota persekutuan di tengah-tengah persekutuan itu. Tapi kita mengambati. Itu yang terjadi kalau kita melihat bagaimana orang-orang banyak itu melarang orang buta itu mendekati Tuhan Yesus. Apakah kehadiran kita menjadi berkat, atau kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini menjadi batu sandungan kepada orang yang mau datang kepada Tuhan? Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita juga, abang dan inang, kalau anak kita rindu ingin bertemu, ingin mengikuti aktivitas di gereja selama ini, atau mungkin di masa-masa COVID ini, kita tidak pernah care, tidak pernah memberikan kesempatan, tidak mau memfasilitasi anak-anak kita. Itu juga sangat disesalkan. Sama halnya yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, supaya Yesus tidak terganggu kalau di pikiran mereka. Dan ternyata orang buta itu yang keempat, dia bertekun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau berbuat yang baik, ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita sudah melakukan berbagai pekerjaan yang baik bagi Tuhan, tetapi dalam hidup kita menghadapi tantangan, apakah kita akan berputus asa? Apakah kita akan berhenti untuk berbuat baik? Lihat orang buta ini dengan bertekun, walaupun orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus menghambat, menghalangi, merintangi, tetapi mereka dengan tekunnya, dengan sungguh-sungguhnya selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Itu yang harus terus kita katakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti. Lihat mereka orang yang buta tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Tetapi kenapa orang buta bisa tekun, kita yang bisa melihat tidak tekun? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketekunan orang buta itu menyebabkan Yesus akhirnya
mengabulkan permintaannya. Luar biasa ternyata bagi orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia sampai akhirnya. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Orang-orang yang bertahan pada kesudahannya, kepada dialah akan dimahkotai kehidupan yang kekal. Karena itu di dalam kehidupan kita saat ini, walaupun di masa COVID-19 ini, mungkin ini juga pengalat seperti orang buta tadi, Amang dan Ina. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam minggu kita ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Di mana kita orang percaya? Kalau hanya sekali ada hambatan, ada rintangan, langsung berhenti kita berdoa, berarti kita belum percaya. Karena itu senantiasa, selalu, jangan pernah berhenti. Tetap, walaupun banyak rintangan, tantangan dalam hidup, walaupun harus menghadapi cobaan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita melihat bagaimana tindakan Tuhan Yesus. Kalau kita kadangkala ketika kita mengetahui situasi keadaan, ketika kita melihat keprihatinan, kadangkala kita hanya mengatakan kasihan sekali, tapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya seperti itu adanya. Kita hanya katakan, kita hanya memprogramkan, kita berancang-ancang mau membuat ini dan itu. Ternyata kita tidak tergerak sama sekali. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia melihat dan mengetahui ada orang yang meminta belas kasihan kepadanya, dengan sopan Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tidak hanya kata Tuhan Yesus kita itu, Amang dan Ina. Tidak omdo kata anak muda, tidak hanya omongan doang. Setelah Tuhan Yesus katakan demikian, dijawab oleh orang buta, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Tergerak hati Tuhan Yesus, tergerak, dan dia lakukan penyembuhan, mujizat di tengah-tengah orang ramai. Kalau kita melihat saudara-saudari kita yang penuh dengan kekurangan, kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik kepada mereka, lakukanlah dahulu. Jangan tunggu, jangan hanya menyuruh orang lain. Lihat Tuhan Yesus ketika dia mengatakan apa yang mau saya perbuat kepadamu, tergerak hatinya dan dia langsung menyembuhkan orang buta itu. Dan luar biasanya orang buta ini, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan dalam hidupnya, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen ketika permintaannya, doanya sudah terjawab, sudah mendapatkan pekerjaan, sudah masuk ke kampus atau kuliah di tempat yang dia inginkan, sudah bisa masuk sekolah yang baik, sudah bisa masuk ke polisi, akademi polisi, AKP dan lain sebagainya, sudah mendapatkan posisinya, tetapi Tuhan ditinggalkan. Banyak kita seperti itu, Amang dan Ina. Dan mungkin juga anak-anak kami, remaja dan pemuda, ketika Anda bergumul di dalam ujian Anda, tetapi ketika selesai ujian dan mendapatkan hasil, Anda meninggalkan Tuhan. Tetapi belajarlah kita bagaimana orang buta ini. Ketika mereka sudah
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dikatakan mereka lalu mengikuti Dia. Luar biasa iman orang buta ini. Ketika buta dia bisa melihat Tuhan. Namun ketika mereka sudah mendapatkan kebutuhan mereka, melihat mata jasmaninya, mata rohaninya tidak menjadi buta, tetapi mereka selalu mengikuti Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di Minggu Eksaudi ini kita memohon kepada Tuhan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Jangan-jangan itu bukan seruan yang kau sampaikan, tetapi itu keinginanmu semata-mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar di dalam kehidupan kita melalui dua orang buta ini. Jangan sampai kita menjadi buta mata hati kita, padahal mata jasmani kita bisa melihat. Bagaimana? Apakah kita mau belajar? Silakan, lakukanlah. Tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan berarti segala masalah dalam hidup ini tidak ada lagi, bahkan lebih banyak. Karena itu ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mintalah kekuatan supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah, sehingga mata jasmani kita bisa melihat dan mata rohani kita juga bisa melihat apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari terus senantiasa berseru kepada Tuhan ketika engkau menghadapi kesesakan dalam hidup. Ketika kau membutuhkan pertolongan Tuhan, topangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Jangan tunggu kau buta baru kau datang. Jangan tunggu kau susah baru kau mau datang bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami dimampukan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, dapat melihat melalui mata jasmani dan rohani kami, mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan kami percaya, sehingga kami tahu kepada siapa kami harus mengadu di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Begitu juga Tuhan, apabila kami sudah menjadi orang yang percaya, jangan biarkan kami menjadi penghalang, penghambat bagi teman-teman kami, keluarga kami untuk datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami menopang mereka, mendukung mereka, dan membantu mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami mampu Tuhan dalam kehidupan kami untuk selalu berseru kepadamu walaupun banyak sekali cobaan, tantangan, rintangan dalam hidup ini. Tetapi itu semua tidak membuat kami goyah, putus asa untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan apabila kami juga sudah mendapatkan pertolongan Tuhan dan berkat daripada Tuhan, ingatkan kami selalu untuk setia mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga benar-benar menjadi berkat, bukan hanya omongan belaka, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan jadikan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Hidup Jemaat 376 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu, marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan, "Ya Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, aku selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.